Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afila Zukaira dengan NIM 2303110276. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil proyek data mining dengan judul Market Basket Analysis menggunakan algoritma a priori untuk mengetahui pola beli konsumen. Baik, langsung saja kita mulai dari latar belakang. Perkembangan teknologi informasi telah menghasilkan data transaksi dalam jumlah besar yang menyimpan informasi penting mengenai preferensi serta kebiasaan belanja konsumen. Analisis data transaksi dapat dilakukan dengan market basket analysis menggunakan algoritma a priori yang mampu menemukan keterkaitan antar produk melalui frequent item set dan aturan asosiasi, sehingga bermanfaat untuk strategi pemasaran, promosi silang, bundling, penataan produk, dan sistem rekomendasi. Di Indonesia, penerapan analisis ini semakin relevan dengan pesatnya pertumbuhan e-commerce dan digitalisasi UMKM. Oleh karena itu, penelitian mengenai penerapan MBA dengan algoritma a priori penting dilakukan karena tidak hanya berkontribusi secara akademis, tetapi juga memberikan manfaat praktis dalam mendukung strategi bisnis yang lebih tepat sasaran. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pelaku usaha dalam meningkatkan daya saing di tengah persaingan pasar yang semakin ketat. Nah, berikut ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana proses pengolahan data transaksi konsumen agar dapat dianalisis menggunakan metode market basket analysis. Yang kedua, bagaimana penerapan algoritma a priori dalam mengidentifikasi frequent item sets dari data transaksi. Yang ketiga, pola pembelian konsumen seperti apa yang dapat diungkap melalui analisis aturan asosiasi. Dan yang terakhir, bagaimana hasil analisis dapat dimanfaatkan dalam strategi pemasaran, misalnya bundling produk, penataan etalase, atau sistem rekomendasi produk khususnya untuk usaha kecil. Nah, berikut adalah tujuan. Tujuan yang pertama yaitu melakukan pra-pengolahan data transaksi konsumen sehingga data siap dianalisis menggunakan market basket analysis. Yang kedua, menerapkan algoritma a priori untuk menemukan kombinasi produk yang sering dibeli bersamaan. Yang ketiga, mengidentifikasi pola pembelian konsumen melalui aturan asosiasi yang terbentuk dari data transaksi. Dan yang terakhir, memberikan rekomendasi strategi bagi usaha retail lokal terkait layout produk, bundling, promosi, atau sistem rekomendasi produk berdasarkan hasil analisis. Nah, berikut akan menjelaskan metodologi. Nah, jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif dengan pendekatan eksperimen komputasi berbasis data mining menggunakan algoritma a priori dengan tujuan mengidentifikasi pola keterkaitan antar produk dalam transaksi retail dengan hasil analisis berupa ukuran numerik seperti support, confidence, dan lift untuk memahami perilaku belanja konsumen. Nah, sumber data yang digunakan yaitu menggunakan groceries dataset dari Kaggle dengan kurang lebih dari 5.000 transaksi supermarket. Dataset dipilih karena jumlah transaksinya besar, variasi produk relevan, dan masih berupa data mentah yang kemudian diproses ke format berbasis transaksi untuk dianalisis dengan algoritma a priori. Nah, variabel penelitian ini yaitu yang pertama ada item set XY, yaitu sekumpulan produk yang dianalisis baik berupa satu item tunggal maupun kombinasi beberapa item. Yang kedua support atau X, yaitu presentasi jumlah transaksi yang memuat item set tertentu dibandingkan dengan total transaksi. Yang ketiga yaitu ada confidence, yaitu probabilitas kemunculan item Y jika item X terdapat dalam suatu transaksi. Dan yang terakhir ada lift, yaitu mengukur kekuatan hubungan antara item dengan membandingkan probabilitas pembelian bersama dengan probabilitas acaknya. Nah, metode analisis yang kami lakukan yaitu dimulai dari pra-proses data, yang dimana pada pra-proses ini kami mengelompokkan produk berdasarkan ID transaksi, menghapus duplikasi atau data yang tidak relevan, dan mengubah data menjadi format transaksi yang siap untuk dianalisis. Yang kedua yaitu pembentukan matriks binar, yang dimana pada tahap ini kami menerapkan one-hot encoding untuk mengonversi daftar produk menjadi matriks 0 dan 1. Dan matriks ini mempermudah perhitungan algoritma a priori dalam menemukan item set yang sering muncul.
Yang ketiga, kami melakukan pencarian frequent item sets, yang dimana pada tahap ini kami melakukan perhitungan nilai support untuk setiap kombinasi item. Di sini juga kami melakukan menetapkan batas minimum support untuk menentukan item set yang layak dianalisis untuk lebih lanjut. Nah, tahapan berikutnya yang kami lakukan yaitu pembentukan aturan asosiasi, yang dimana pada tahap ini kami menghasilkan aturan dalam bentuk jika X maka Y dengan menghitung nilai confidence. Kemudian, hanya aturan yang memenuhi ambang minimum confidence yang dipertahankan. Kemudian, kami melakukan tahapan evaluasi aturan yang dimana pada tahap ini kami menghitung nilai lift untuk setiap aturan. Aturan dengan lift lebih dari satu dipertahankan karena menunjukkan adanya hubungan positif antar produk. Yang terakhir, kami melakukan visualisasi hasil yang dimana pada tahap ini, aturan asosiasi yang terbentuk divisualisasikan melalui scatter plot, bar chart, dan network graph. Kemudian visualisasi ini mempermudah pemahaman pola pembelian konsumen secara lebih intuitif. Berikutnya, kami juga melakukan tinjauan pustaka, yang dimana pada nomor 1 ada pola pembelian konsumen. Konsumen memiliki harapan tertentu terhadap produk yang dibeli dan kepuasan tercapai jika harapan itu terpenuhi. Pola pembelian konsumen dipengaruhi oleh kebutuhan, preferensi, pengalaman, dan lingkungan sosial, sehingga bersifat dinamis dan kompleks. Faktor utama yang memengaruhi keputusan pembelian meliputi kualitas produk, persepsi harga, serta bauran pemasaran. Kemudian, yang kedua, data mining. Data mining adalah proses menemukan pola dan pengetahuan berharga dari kumpulan data besar secara otomatis. Proses ini yang umumnya diterapkan dalam kerangka KDD memanfaatkan metode statistik, matematika, dan pengenalan pola untuk mengungkap tren serta korelasi tersembunyi. Berikutnya ada KDD atau Knowledge Discovery in Database. KDD adalah rangkaian tahapan analisis data yang mencakup seleksi, praproses, transformasi, penerapan teknik, data mining, dan evaluasi pola. Tahap terpentingnya adalah data mining, yaitu menemukan pola dan tren baru yang valid, bermanfaat, serta mudah dipahami. Yang berikutnya yaitu ada market basket analysis. Market basket analysis adalah teknik data science yang menganalisis pola pembelian konsumen dengan mengidentifikasi produk yang sering dibeli bersamaan. Berikutnya yaitu algoritma a priori. Algoritma a priori adalah algoritma asosiasi yang banyak digunakan dalam market basket analysis karena mampu mengidentifikasi keterkaitan antar produk menggunakan minimum support dan confidence. Algoritma ini menghasilkan association rule yang berguna untuk rekomendasi produk, prediksi, dan analisis perilaku konsumen sehingga penting dalam pengambilan keputusan berbasis data. Yang berikutnya ada relevansi penelitian. Nah, penelitian market basket analysis menggunakan algoritma a priori untuk mengetahui pola beli konsumen bertujuan mengungkap pola pembelian dalam data transaksi untuk mendukung strategi bisnis. Baik, kita masuk ke hasil dan pembahasan. Pada hasil dan pembahasan, tahapan yang dilakukan pertama kali adalah transformasi data. Pada tahap transformasi atau pre-processing data, dilakukan pengolahan dari format awal, yaitu yang masih berbentuk long format, yaitu setiap baris mempresentasikan satu transaksi dengan satu item yang dibeli, sehingga satu transaksi dapat muncul berulang kali di beberapa baris. Data kemudian ditransformasikan ke dalam wide format, di mana seluruh item yang dibeli dalam satu transaksi digabung menjadi satu baris berdasarkan ID transaksi. Dapat dilihat seperti tabel yang di sebelah. Berikutnya, tahapan yang berikutnya yaitu melakukan pembentukan matriks binar. Nah, setelah data transaksi berhasil ditransformasi ke dalam wide format, langkah berikutnya adalah mengubah data tersebut ke dalam bentuk matriks binar. Proses ini dilakukan dengan teknik one-hot encoding, yaitu mengonversi daftar item yang semula berupa teks menjadi representasi numerik. Dalam matriks ini, setiap kolom mempresentasikan satu jenis item, sedangkan setiap baris adalah transaksi. Nilai 1 menunjukkan bahwa suatu item dibeli dalam transaksi tersebut, sedangkan 0 berarti item tidak dibeli. Berikutnya, kami melakukan identifikasi frequent item sets. Setelah data transaksi ditransformasi ke dalam bentuk matriks binar, tahapan selanjutnya adalah mencari frequent item sets.
Frequent item sets merupakan sekumpulan item yang sering muncul bersama dalam sejumlah transaksi. Proses ini didasarkan pada nilai support, yaitu ukuran seberapa sering item atau kombinasi item muncul dalam keseluruhan data transaksi. Dengan menemukan item set yang paling sering muncul, kita dapat mulai mengidentifikasi pola belanja pelanggan yang nantinya dapat digunakan untuk membentuk aturan asosiasi. Nah, tahapan yang berikutnya kami lakukan yaitu association rules. Nah, association rules merupakan aturan yang menunjukkan hubungan antar item dalam keranjang belanja. Aturan ini dapat diartikan sebagai jika pelanggan membeli antecedents, maka cenderung juga membeli consequent. Untuk mengevaluasi kualitas aturan, digunakan beberapa metrik, yaitu support, confidence, dan lift. Beberapa ukuran yang digunakan dalam association rules adalah sebagai berikut. Yang pertama ada support, rumusnya itu adalah jumlah transaksi dengan A per total transaksi. Nah, berikutnya ada confidence dengan rumus support AB dibagi dengan support A. Kemudian ada lift dengan rumus confidence dibagi support. Nah, keterangannya jika lift lebih dari 1, maka ada hubungan positif. Jika lift sama dengan 1, maka A dan B-nya independen. Dan jika lift kurang dari 1, maka A dan B cenderung tidak dibeli secara bersamaan. Nah, berdasarkan hasil analisis aturan asosiasi, beberapa pola pembelian konsumen dapat diidentifikasi. Misalnya, aturan Holnick, other vegetables memiliki support 19,1%, confidence 41,7%, dan lift 1,109 yang menunjukkan adanya hubungan positif yang cukup kuat antara kedua produk tersebut. Hasil ini menunjukkan bahwa konsumen cenderung membeli produk tertentu secara bersamaan, sehingga informasi ini dapat dimanfaatkan oleh pihak retail untuk menyusun strategi pemasaran seperti penataan produk, promosi bundling, maupun penawaran paket khusus produk, promosi bundling, maupun penawaran paket khusus. Baik, berikutnya kita masuk ke tahapan visualisasi data. Dapat dilihat pada gambar di bawah ini, terdapat scatter plot antara support dengan confidence dengan warna lift. Nah, scatter plot memperlihatkan ratusan aturan asosiasi yang terbentuk dari yang sudah kita lakukan tadi. Dari data terlihat bahwa sebagian besar aturan memiliki support rendah, yaitu di bawah dari 0,1. Artinya, kombinasi item tersebut hanya muncul di sebagian kecil transaksi. Namun, beberapa aturan memiliki confidence tinggi hingga 0,7, seperti pada konsumen yang membeli whole meat, yang cenderung juga membeli other vegetables. Dengan confidence 41,7% dan lift 1,109, warna titik yang lebih hijau menandakan lift tinggi, contohnya aturan pada konsumen yang membeli newspaper yang cenderung juga membeli rolls atau buns, root vegetables dengan lift 1,57 meskipun supportnya rendah. Nah, visualisasi berikutnya yaitu ada network graph. Nah, dapat dilihat pada grafik di samping menunjukkan keterkaitan antar produk utama. Dari data frequent item sets, whole milk, dan other vegetables memang paling sering muncul. Mereka terhubung dengan produk populer lainnya seperti yogurt, rolls bun, saus, dan soda, dan bottle water. Hal ini memperkuat bahwa produk kebutuhan sehari-hari membentuk pola belanja yang saling terkait, dengan susu dan sayuran sebagai jangkar utama. Visualisasi berikutnya yaitu ada bar chart yang menampilkan top 10 frequent item sets. Nah, diagram tersebut menegaskan dominasi whole milk sebagai item paling sering muncul dengan support 45,8%, diikuti other vegetables dan roast bun. Selain item tunggal, kombinasi whole milk dan other vegetables juga cukup sering muncul. Temuan ini sesuai dengan network graph yang memperlihatkan keduanya sebagai pusat asosiasi dan sejalan dengan aturan asosiasi yang menunjukkan banyak keterkaitan melibatkan kedua produk tersebut. Kesimpulan dari proyek tadi adalah penelitian ini menegaskan efektivitas algoritma a priori dalam market basket analysis untuk mengidentifikasi pola pembelian konsumen dari data transaksi retail melalui tahapan praproses, pembentukan matriks binar, penentuan frequent item set, hingga pembangkitan aturan asosiasi.
Hasil analisis menunjukkan adanya keterkaitan kuat antar produk, misalnya whole milk dan other vegetables, yang tercermin pada nilai support, confidence, dan lift yang tinggi. Temuan ini membuktikan bahwa analisis asosiasi mampu mengungkap pola belanja tersembunyi dan memberikan dasar penting bagi strategi pemasaran. Secara praktis, strategi berbasis data ini berpotensi meningkatkan penjualan, efektivitas promosi, dan kepuasan konsumen sekaligus relevan dengan pergeseran perilaku belanja menuju kanal daring. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan ilmu data mining, tetapi juga mendukung implementasi strategi bisnis retail yang adaptif, inovatif, dan berbasis bukti. Berikut juga saya menampilkan daftar pustaka yang sudah kami temukan sebanyak lebih dari 20. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk memperjelas hasil yang telah dipaparkan, selanjutnya saya akan menunjukkan proses analisisnya secara langsung melalui sintaks Python. Di sini saya import datanya dan melakukan mengubah kolom item menjadi list transaksi, melakukan one hot encoding, a priori untuk mencari frequent item sets, dan buat asosiasi rows. Nah, sintaks yang berikutnya ini menampilkan visualisasi dan juga pembagian antara frequent item set top 10, asosiasi rows top 10, dan kemudian juga terdapat visualisasinya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.